Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita jumpa lagi dengan Pak Bambang Kasriono. Beliau adalah anggota DPRD 2 periode yang sekarang aktif menjadi pengamat kebijakan publik di Kabupaten Kudus. Pak Bambang, hari ini kita bicara tentang DPRD. Oke, Pak ya. Fikri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, kan begitu. Di legislatif sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Ya, tentu dalam hal penganggaran, komunikasi antar lembaga, karena proses penganggaran ini terwujud ini ketika eksekutif, dalam hal ini Bupati Kudus melalui TAPD mengajukan ke DPRD, melalui Banggar dibahas, kemudian diparipurnakan, kan begitu. Pak Bambang sebagai tokoh yang pernah menjadi anggota legislatif 2 periode, melihat kinerja DPRD yang sekarang ini memiliki catatan apa saja, Pak Bambang, terkait dengan tugas pokok dan fungsinya tadi? Terima kasih Pak Fikri ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya Pak Fikri menjabat jadi anggota DPRD 2 periode, dan insya Allah walaupun tidak terlalu kurang, tapi juga tidak terlalu bodoh, Pak. Makanya saya sangat prihatin ya kalau sampai sekarang ini alma mater saya ini menjadi perbincangan di luar. Kalau mau menjadi perbincangan pada hal-hal yang positif, oke, monggo, nggak masalah. Tapi ini menjadi perbincangan yang menurut pendapat saya ini tidak baik. Contoh saja Pak Fikri ya. Kalau kita kaitkan dengan kinerja, DPRD yang memberikan penilaian, yang memberikan dorongan, yang memberikan motivasi, itu di BK-nya. Badan Kehormatan ya. Saya melihat Badan Kehormatan sekarang ini tidak bisa kerja secara maksimal. Bahkan saya dapat info itu tidak relevansi dengan keadaan-keadaan dinamika yang berkembang di DPRD. Contoh Pak Fikri ya, contoh ini sebagai contoh. DPRD ini punya 3 fungsi. Fungsi penganggaran, budgeting, fungsi legislatif yang sekarang istilahnya di Baperperda, dan fungsi pengawasan. Kalau kita berbicara persoalan tugas pokok DPRD terkait masalah budgeting, ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita kritisi Pak Fikri. Tapi tidak cukup waktu sore ini kalau kita ambil seperti itu, tapi kita lihat akan mengkritisi di pola pengawasan. Nah, sesuai tugas pokok fungsi DPRD yang diatur di Undang-Undang 1714 tentang MD3 dan Undang-Undang 17 tahun 14 tentang pemerintahan daerah. Lah ini ada problem Pak Fikri. Jadi ketika setiap tahun anggaran berikutnya, ini BPK melakukan
pemeriksaan Hmm. di tahun sebelumnya. Ya. Nah, ini hasilnya sesuai undang-undang yang saya sampaikan tadi harus dilaporkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti dan tindak pembahasannya dengan eksekutif. Tapi bagaimana ketika mau menindaklanjuti, wong ini LHP-nya itu tidak diberikan kepada anggota DPRD. Ini yang menjadi problem. Padahal kalau kita melihat, tadi saya katakan pola pengawasan DPR ada pola pengawasan kebijakan. Kebijakan akhirnya apa? Apakah eksekutif melakukan melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, bisa perda, dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP. Ya, melalui LHP itu tadi ya. LHP. Akan nanti bagaimana bisa menindaklanjuti LHP atau temuan BPK itu jika LHP itu tidak secara fisik dibagikan kepada anggota DPR. Ini yang menjadi soal kan begini Pak Fikri ya. Saya bukan curiga, tapi pertanyaannya ada apa? Ini kan kewajiban perundang-undangan. Jangan sampai ini yang salah saya tidak tahu sampai sekarang ini. Ini kewajiban yang beri tentunya adalah Sekwan. Memberikan apakah Sekwan itu tadinya itu diperintah tidak boleh sama ketua, saya tidak tahu, atau karena apa tidak tahu. Saya tidak memberikan persepsi yang tidak baik. Semua kita lihat kenyataannya anggota tidak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Ini yang sangat membahayakan Pak. Berarti kalau kita setback kembali ke Undang-Undang 23 tahun 14, tata kelola pemerintahan kan diatur di situ, yaitu bahwa DPRD bersama Bupati membahas tentang pemerintahan. Tata kelola pemerintahan itu diatur di situ. Nah, kalau LHP ini tidak diberikan kepada anggota, mana mungkin anggota tahu? Saya tidak tahu apakah Pak Brigi anggota ini memang betul-betul tidak tahu atau tidak diberitahu. Nah, ini ya, nek melihat output yang diumumkan pemerintah bahwa pemerintah Kabupaten Kudus itu selama 9 tahun berturut-turut kan mendapatkan predikat yang diberikan kepada BPK bahwa atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan ini mendapatkan predikat selama 9 tahun berturut-turut WTP, wajar tanpa pengecualian, kan begitu. Jika Pak Bambang tadi menyampaikan informasi bagaimana mungkin kita bisa mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan BPK jika LHP-nya saja tidak sampai ke anggota. Pada saat Pak Bambang menjadi anggota DPRD, apakah LHP itu juga dibagikan atau memang dalam tanda kutip hanya diinformasikan kepada anggota saat Pak Bambang menjadi anggota DPRD? Terima kasih Pak BD ya. Jadi jujur saya akui ya, ada dua persoalan, saya 2 periode ya. Periode yang pertama clear, tidak ada masalah, LHP dibagikan. Periode yang kedua, ini ada yang dibagikan, ada yang tidak. Ada yang kebagian, ada yang tidak. Ini termasuk salah satunya saya juga pernah protes waktu itu. Ya jawabannya tentu tidak perlu saya sampaikan di sini, Pak Bidi sudah tahu lah seperti apa. Oleh karena itu harapan saya bagaimana DPRD sekarang existing yang tidak bisa dibodohi. Saya katakan existing yang tidak bisa dibodohi. Artinya apa? Mau belajar tentang regulasi. Nah, kalau mau belajar regulasi pasti akan tanya. Nah, ini yang menjadi soal. Lah yang menjadi pertanyaan sekarang kalau kita setback ngomong kita di depan tadi, Pak. Bahwa peran dari Badan Kehormatan itu seperti apa? Padahal ini kan kesalahan di Tatip. Ya, Tatip siapa yang ngatur? Siapa yang menilai akan kinerja DPR? Ya di BK itu. Coba kalau kita mau anggota mau lihat semua ya, PP 16 tahun 2010 diubah menjadi PP 12 tahun 18 sebagai rujukan pembuatan Tatip nomor 1 tahun 18. Itu bisa jelas kok Pak Fikri ya, bahwa semua kegiatan DPR itu diatur di situ.
Yang lebih ironis lagi Pak Fikri ya, Hmm. lepas persoalan LHP, gonjang-ganjing DPR, Wih. pimpinan DPR dengan Hmm. wakil pimpinan DPR di Kabupaten Kudus itu antara ketua dan 3 wakil, ini menjadi soal. Kalau seperti ini berjalan terus, kapan mikir pemerintahan yang baik seperti itu? Gonjang ganjing yang dimaksud Pak Bambang ini seperti Tadi saya katakan di PP 1218 yang sudah dirubah sebagai dasar pembentukan surat keputusan DPRD nomor 1 tahun 18, itu jelas pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial. Di sini saya berbicara apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti waktu saat saya masih menjabat, tidak dalam tanda kutip menghakimi teman saya yang sekarang masih duduk apakah itu ketua atau wakil ketua. Ini sangat ironis Pak Fikri. Iya. Ya, Tapi kinerja apakah itu ketua DPRD, 3 wakil ketua, bahkan anggota semuanya kan sudah dibingkai dalam aturan main ya. Artinya ada hak dan kewajiban, ada kewenangan dan lain-lain. Artinya ketika dia bekerja bukan karena direferensikan karena kedudukannya, tapi karena kewenangannya kan selesai. Artinya mana yang menjadi kewenangan pimpinan DPRD, mana yang menjadi ketiga wakil pimpinan DPRD itu kan sudah diatur secara jelas. Artinya ketika Pak Bambang tadi menyebut ada gonjang ganjing, berarti ada bingkai yang dilompati. Menurut Pak Bambang. Jadi begini Pak Firgi ya, kalau saya melihat ya, tadi sudah saya katakan bahwa kenapa kok di Tatip itu di aturan DPR ada yang namanya pola pemilihan kolektif kolegial. Ini memang sengaja dibuat untuk supaya tidak terjadi otoriter sistem. Tidak menjadi arogansi sistem. Ya. Nek ketua mesti menang, nek wakil mesti kalah, tidak seperti itu. Artinya ketua itu bukan kepala. Bukan kepala, artinya semua kolektif. Indikasi ada, ini pendapat saya Pak Siti, indikasi setiap keputusan DPRD, setiap putusan pimpinan DPRD harus ada piat Pak Siti. Termasuk bagaimana kalau yang 3 tidak mau piat, tapi kegiatan tetap berjalan. Ini sangat tidak pas. Kalau lebih ekstrim saya katakan tidak sah. Misalkan rapat Banus, gitu. Walaupun quorum, tapi ketika undangannya tidak ada persetujuan wakil salah satu atau berapa, ini sangat tidak sah. Kalau itu nanti ditindaklanjuti, misalkan Banus menjadwalkan kunker, pertanyaan saya, undangan kunker itu pasti ada perintah pimpinan. Kalau tidak ada pihak, pertanyaan saya, kolektif kolegialnya di mana? Sahkah seperti itu? Ini yang menjadi kesedihan saya, kesusahan saya, kebimbangan saya ketika saya sudah tidak menjabat Pak. Saya akan malu ketika hanya persoalan piat saja tidak bisa terlaksana. Ini ada apa? Jadi pastinya semua ada konsekuensinya ya tentunya. Ini pastinya ada sesuatu antara ketua DPR dengan wakil ketua DPR. Ini pasti. Ya artinya kita tidak sedang beropini ya, artinya kita mencoba memahamkan masyarakat supaya ini nanti juga akan bisa bisa mendapatkan kejelasan. Bahkan kemarin kami juga sempat mengundang salah satu pimpinan ya, dalam hal ini Gus Il sudah bercerita banyak tentang hanya kemarin kan spesifik di bidang keterlambatan membahas rancangan APBD perubahan ya. Jika faktanya seperti yang disampaikan Gus Il bahwa adanya keterlambatan terkait dengan eksekutif memberikan laporan atau memberikan RKPD ya kepada DPRD, bahkan saat itu di salah satu statementnya di surat kabar ini seolah
Gus Il ini masa bodoh dengan pembahasan yang akan datang, bahkan bahasanya sangat ekstrim, ben dibahas bupati karo ketua DPRD ini. Menurut Pak Bambang, fenomena seperti apa ini yang sedang terjadi? Tadi sudah saya sampaikan Pak Fikri, ini kan saya katakan tadi ya, di DPRD Kabupaten Kudus ini terjadi gonjang-ganjing. Tadi saya katakan penilai kinerja, tentunya BK kan akan mempelajari, mendekati yang berkonflik terkait bagaimana tugas pokok fungsinya, ini pasti akan selesai. Nah kalau sekarang BPK-nya hanya seremonial Pak, BK-BK-an, nah ini yang repot. Nah saya menjadi, maaf ini terus terang saja ya, dari dulu itu naungan saya di PAN itu memang sekarang ketua BK-nya itu dari PAN. Saya menjadi, ya maaf Pak Fikri ya, maaf Mas Budiono, saya harus ngomong, ini perlu ditindaklanjuti. Jadi jangan membuat malu orang tua yang sudah purna tugas, tetapi melihat kader yang berikutnya kok seperti ini. Ini pesan saya kepada ketua BK, khususnya saya tidak mempermasalahkan anggota itu tergantung dari ketuanya seperti apa. Itu Mas Turki. Kembali kepada apa yang disampaikan Pak Elwani tadi ya. Memang kalau kita, ini kan suatu hal yang dilematis saya katakan. Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa Pak Elwani mengatakan bahwa itu karena sudah terlambat. Oke. Tetapi apakah pertanyaan saya sekarang, apakah APBD perubahan tidak perlu dibahas? Ini menjadi persoalan. Karena ada satu hal yang perlu ditindaklanjuti, yang harus dijabarkan dalam APBD perubahan. Contohnya adalah urusan belanja wajib. Ya. Belanja wajib misalkan saja terkait masalah pembayaran PPJU, Mas. PPJU ini sebetulnya dari awal ini biasanya di tingkat pembahasan komisi, Mas. Ini dari dulu ya, sekarang kan langsung dibayar. Itu dari Januari sampai Desember itu mesti dipotong. Dimasukkan perubahan. Ya nanti perubahan lah, potongannya untuk apa? Ya tidak saya sebutkan, itu dana taktis. Nah, dana aspirasi. Inilah yang saya katakan. Makanya ini penting. Kalau tidak dibahas, untuk memenuhi kewajiban seperti apa? Padahal tujuan pokok daripada APBD perubahan untuk mengevaluasi, ya. Evaluasi pendapatan, capaian ya. Terutama hal pendapatan. Apakah capaiannya itu sesuai dengan proyeksi, sesuai dengan prediksi yang akurat, yang terukur? Kalau tidak kan perlu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan kan. Ini itu fungsinya seperti itu. Terus ada kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai, misalkan saja tenaga outsourcing, Mas. Apakah tidak dibayar? Kalau tidak dibayar. Nah, setahu saya, kalau dulu pernah ini terjadi, Pak Fikri ya, di era periode yang pertama, pernah terjadi kasus semacam ini, tapi dari APBD murni. Karena pada waktu itu Golkar pimpinannya nggak mau mimpin. Akhirnya terjadi deadlock, akhirnya jadi perkada. Kalau perkada nggak ada perubahan, nggak apa, kembali ke anggaran tahun yang lalu. Ini pernah. Ya. Ini pernah dibahas di APBD murni. Makanya saya menjadi terheran-heran kalau seperti ini terus, ini saya anggap gonjang-ganjing yang tidak bisa terselesaikan. Nah ini menjadi presiden buruk di kemudian hari kalau terus berlarut-larut semacam ini, Pak Fikri. Oleh karena itu harapan saya, Pak Ketua DPR, Pak dan Mbak Wakil Ketua DPR, monggo lah kita bareng-bareng ya, menciptakan iklim kudus yang lebih baik ya toh. Ojo menangan, ojo nggak gelem nggak kalahan. Nah ini yang menjadi persoalan. Kuncinya di situ. Ayo kita rembuk bareng-bareng, monggo antara anggota DPRD sama pimpinan DPR, baiknya seperti apa? Saya ini sekarang jadi orang luar, sering menjadi pertanyaan tidak hanya kepada Pak Fikri, iku piye Pak Bambang? Ya saya jawabannya seperti itu. Pak Bambang, kalau dari soal waktu ini di Agustus 23 kemarin kan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kudus ini sudah berusia 2 tahun, ya kan? Tentu sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang mempunyai peran dan tugas pokok fungsi menjadi legislator, menjadi pengawas dan menjadi lembaga yang berfungsi penganggaran ini
mungkin setidaknya hampir separuh waktu periodenya kan tentu harusnya ini akan semakin menampakkan elegannya gitu loh. Prestasinya. Artinya indikator awalnya itu sudah 2 tahun itu berapa produk perda yang dibuat, apakah itu perda inisiatif atau perda yang lain. Artinya ini menjadi indikator awal, jangan setiap tahunnya ini perda wajib, perda APBD, perda ini kan begitu. Kemudian bagaimana melakukan politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Artinya masyarakat butuh apa, jangan DPRD ingin apa. Seperti halnya yang mungkin sering disindir teman-teman di medsos ya, kenapa sih di Kudus yang setiap tahun dianggarkan ratusan rehab SD, akan tetapi masih kecolongan ambruk, ada atap SD yang ambruk dan itu tidak 1-2, kan begitu ya. Ini artinya ada komunikasi yang tidak nyambung antara dinas, komisi DPRD yang mengampu di dinas tersebut. Karena faktanya bahwa ada SD yang setiap tahun itu mendapat anggaran, tapi ironisnya ada SD yang sampai ambruk itu juga belum dianggarkan. Pak Bambang melihatnya begini Mas Fikri ya, jadi kalau saya mengevaluasi kinerja ya, kinerja bukan berarti saya menganggap rekan-rekan DPR yang sekarang ini tidak mampu, tidak. Tapi belajarlah. Karena basic education-nya Mas Fikri. Basic education dari masing-masing anggota DPR itu kan berbeda-beda. Ya. Ada dari teknis, ada ekonomi, macam-macam lah. Makanya ini ada yang namanya workshop Mas Fikri. Workshop ini artinya memberikan program pelatihan ya. Artinya ada pendidikan crash program yang disampaikan kepada DPR, misalnya terkait pembahasan anggaran, itu nanti akan dibahas di situ. Kalau itu mau jujur mau dilakoni temenanan, ibaratnya memang benar-benar niat belajar ya. Ini tidak ada problem. Saya bisa bukan karena saya tuh tahu perundang-undangan karena ngapalnya itu tidak, Mas. Karena saya mencermati apa yang kita sampaikan selalu, apa yang disampaikan infrastruktur itu tadi, akhirnya menjadi melekat dengan sendirinya. Tidak ujuk-ujuk saya belajar, tidak mungkin Mas Pak Turki. Contoh kenapa? Sekarang ini yang paling krusial sejak dulu pun ini persoalan tugas pokok fungsi DPRD yang di pos budgeting. Ini yang sering terjadi kekisruan. Inilah yang perlu diluruskan, perlu dirubah. Ya, padahal regulasi ini terus berkembang. Ya, setiap tahun bisa berubah 1-2 kali. Inilah harapan saya ya dari ke depan. Anggota DPRD kita ini harus meningkatkan kompetensi, kemampuan, ya, terus akuntabilitasnya juga begitu Pak Fikri. Jadi jangan kita itu maaf ya, kalau yang namanya kunjungan boleh enggak? Boleh, memang diatur di Undang-Undang 17/14 Pak Fikri. Tetapi yang menjadi soal sekarang, kalau kunjungan itu kok itu berulang-ulang di lokasi yang sama dengan tujuan yang sama, ini kan menjadi soal. Artinya cost-nya tuh biayanya tuh sia-sia Pak Fikri ya. Monggo lah kunjungan itu diatur di undang-undang, monggo. Lah disitulah yang sangat kadang-kadang kita sesalkan, kita bahas, kita dilakoni lah ini. Ya setidaknya kunker itu dimaknai dengan kulaan masalah. Artinya Kabupaten Kudus ini ada masalah apa, kita kunjungan kerja ke daerah lain yang sudah bisa mengatasi masalah tersebut sehingga bisa diadopsi ke Kudus kan begitu. Akan tetapi kalau kunker ini sifatnya hanya seperti yang disampaikan Pak Bambang, bahkan ketika misalnya rembukan ojo rono liyane ya. Nah, ini kan seolah
tidak berhasil guna dan berdaya guna maksimal nanti untuk kesejahteraan masyarakat kan itu. Itulah Pak Fikri ya. Jadi kalau kita membahas DPRD itu, saya kira saya membahas setiap hari pun tidak akan pernah menyelesaikan Pak. Karena selalu timbul masalah dalam tugas dan kewajibannya. Ya saya katakan tadi kalau kunker bagaimana sih yang ideal? Saya tidak mengatakan harus ideal, tapi setidak-tidaknya misalkan kita kunjungan ke Magelang. Ya belum ada 1 bulan ke Magelang lagi itu. Ini kan menjadi soal. Kadang-kadang sampai bingung menentukan lokasi itu mana. Ini jujur saya akui Pak Fikri ya. Ini yang menjadi soal. Dan itu terjadi pada saat Pak Bambang 10 tahun menjadi saya juga DPRD. pernah ada, tapi tidak sehebat sekarang. Sekarang panjang bisa lihat. Artinya yang penting paket dalam provinsi berapa, luar provinsi berapa, artinya tujuannya yang penting memenuhi kategori ya, itu kalau ya. mau tahu bagaimana ya sebetulnya itu kan yang punya kunker udah disetting Pak. Disetting dari awal. Kemarin tanggal 30 September itu ada yang namanya rapat pimpinan dan rapat kerja apa namanya rapat kerja DPRD terkait masalah kunjungan raker itu ya. Jadi intinya begini. Jadi itu sudah kita jadwalkan. Anggarannya berapa kita postingkan di situ. Nah inilah menjadi ujung. Kalau dulu bisa pasang tanggal sekian, sekarang itu harus include Pak. Include-nya apa? Misalkan saja ada lain saya dapat informasi. Misalkan di tanggal sekian ini sudah kita jadwalkan kunjungan ke Surabaya. Ini ke ini. Kalau dulu flexibility document, sekarang nggak bisa. By name by address. Nah, kalau ini betul-betul dilakoni, memang jadinya bagus. Apakah rekan-rekan ini siap? Ini mudah-mudahan saja siap saja. Renja. Jadi tadi rakernya tuh renja, rencana kerja ya. Jadi nanti itu berapa kosnya itu dihitung di situ. Itulah yang menjadi tantangan ke depan, yaitu bahwa bagaimana legislatif kita diputus ini punya potensi Pak Fikri ya. Bagaimana mengusulkan, bagaimana memberikan motivasi kepada eksekutif untuk penambahan pendapatan. Ini yang paling penting Pak Fikri. Apapun UAPPS dibahas 10 kali sehari, kalau pendapat tidak naik tidak ada artinya. Yang perlu diingat lagi Pak Fikri ya, proses anggaran harus memenuhi 3E Pak. Apa itu? Efektif, efisien dan ekonomis. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang, kalau DPR pergi itu efektif ekonomis enggak? Nah, ya, ini tergantung dari kacamata yang menilai. Nah, yang menilai itu kan yang pernah kan gitu ya. Jadi kalau orang lain tuh hanya menilainya kan dari sisi kulitnya opini. Tapi kalau saya sebagai pelaku ini perlu kita tindak lanjuti yaitu. Jadi mana yang dulu kurang baik malah kita sempurnakan lah. Ya intinya bahwa kita ingin memberikan evaluasi yang konstruktif ya. Jadi kalau gini Pak Fikri, kalau ada dewan lama yang masih duduk sekarang, janganlah wariskan itu. Jangan wariskan hal-hal yang negatif kepada adik-adik kita yang masih di DPRD. Kepada yang baru menjabat tentu pesannya jangan sampai salah guru. Nah, inilah. Oleh karena itu Pak Fikri ya, jadi saya sampaikan ada berapa masalah terkait masalah LHP, masalah gonjang-ganjing DPRD. Gonjang-ganjing itu bisa disikapi kalau kita mau duduk bareng Pak Fikri ya. Janjian ini masalahnya apa? Lah ini peran BK Mas Fikri. Peran BK itu kalau di polisi seperti propos. Loh, mosok ini ada keperbedaan pendapat yang berdampak pada keputusan politik ya. Ini kok diem. Nah, ini menjadi masalah kan sekarang sampai apapun. Saya menilai BK ini tidak mungkin kalau di di Bancik Dhuwur ini sering beralasan ketika misalnya mereka itu memilih sikap yang seperti ini adalah bagian dari sikap politik kan begitu. Artinya ketika BK dalam tanda kutip melihat kinerja teman-temannya ini mungkin yang menjadi referensi adalah tata tertib. Misalnya kok tidak sesuai dengan tatib yang disepakati, BK wajib
nyemprit kan Ya, begitu. Akan tetapi ketika ada yang diduga tidak sesuai dengan tertib, kemudian BK tidak ngapa-ngapain, ini adalah bagian dari sikap politik kan begitu. Kalau saya Pak Fikri ya, Ya. tadi menjenengan pendapat jenengan mengatakan sikap politik. Kalau saya tidak, karena saya pernah menjabat ketua BK. Jadi tidak ada istilahnya sikap politik berkenaan dengan itu. Ini kan profesional, Ya. murni politis dan hukum. Ini dua-duanya. Karena saya katakan hukum dan politis ini berbeda Pak Fikri ya. Saya kenapa? Karena di tatip ini semua itu keputusan politik Pak Fikri. Nah, jadi sekarang yang menjadi persoalan, apakah ketua BK-nya itu berani enggak? Ini menjadi soal. Sama seperti inspektorat Pak Fikri. Inspektorat misalkan ada masalah, misalkan pejabat ini menjadi ini, apakah dia berani? Inilah yang menjadi persoalan sekarang, bahwa fungsi BK akibat dari sistem yang lemah saya katakan. Coba kalau BK-nya ini konsisten, nggak mungkin ada gonjang-ganjing seperti ini. Padahal kalau tadi kita runut dari tanpa piat, ini menjadi persoalan karena politik kita, karena prinsip kita pimpinan DPRD kolektif kolegial. Nah, sekarang kalau ini dilakukan terus, ini artinya kalau ini menurut pemikiran saya, kolektif kolegial tidak jalan, ini kan menjadi persoalan. Dari rapat bamu saja tidak ada piat, tidak setuju. Gitu. Mau pergi tidak ada. Loh, ini yang terus dibuat patokan tuh tatip atau apa? Nah, ini loh Mas Fikri ya. Jadi saya tidak konteks menghakimi, tidak. Saya tidak dalam konteks membela, tidak siapa dan siapa, tapi saya berbicara berdasarkan pengalaman saya Pak Fikri. Iya. Jadi terima kasih Pak Bambang sudah bersama saya di pojok kota Kretek. Kita tadi spesifik bicara tentang DPRD ya, terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan DPRD. Tentu yang menjadi catatan bincang kita hari ini adalah yang pertama, karena LHP ini bukan dokumen negara yang dapat membahayakan keutuhan NKRI sehingga siapapun sebenarnya boleh mengakses, setidaknya tahu bahwa LHP yang diberikan kepada BPK itu seperti apa. Jangankan anggota DPRD, wong becak legane ngati upama paham kepingin tahu LHP Kudus di tahun anggaran ini itu bagaimana, toh atas nama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Undang-Undang 14 2008 itu wajib memberikan, apalagi ini adalah wakil rakyat. Tujuannya apa? Untuk evaluasi. Ketika kemudian ternyata LHP ini dalam tanda kutip hanya disimpan di laci seseorang atau beberapa orang, yang sekian orang ini justru malah tidak tahu, bagaimana bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan terkait dengan temuan BPK tentu. Karenanya mungkin untuk ke depan hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi, dan anggota DPRD harus lebih berani, lebih galak lagi terhadap 3 fungsi tadi kan begitu, tugas pokok dan fungsinya tadi. Karena semata-mata ini adalah untuk mengembalikan marwah bahwa anggota DPRD adalah jabatan yang mulia. Jangan sampai nanti justru malah implementasinya seperti yang dinyanyikan oleh Bang Iwan Fals, wakil rakyat itu. Demikian warga Kudus dan sekitarnya, kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog, dengan tema dan narasumber yang berbeda. Insya Allah nanti Pak Bambang kita minta akan menjadi narasumber rutin
di pojok kota Kretek, salah satunya. Saya tak nambah Pak Iya, Fikri ya. iya, Jadi mohon izin Pak Fikri Iya. ya. Ini karena dulu alma mater saya yang Iya. saya sudah pernah duduk di situ 10 tahun ya. Saya pesan pada teman-teman kita yang masih aktif, rekan kita yang masih, tolong jangan sampai LHP itu terulang lagi. Harus diberikan anggota ya, artinya biar anggota itu lebih ngerti dan lebih pintar. Yang kedua, hilangkan heroik tentang gonjang-ganjing antar pimpinan DPRD itu menjadi sumber persoalan yang tidak baik. Ini Pak Fikri ya. Yang ketiga Pak Fikri, workshop nanti akan kita bicarakan ya. Workshop DPRD itu seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kalau dulu Pak Fikri ya, saya pada waktu DPR pertama yang hadir tuh yang memberikan jadi narasumber hebat-hebat Pak. Ada Refli Harun. Ada yang namanya siapa itu Hanta Yuda. Ada yang dari Pukat Dharma Arifin, siapa itu Zainal Arifin. Dia itu orangnya orang top-top Pak. Sekarang ya maaf loh ya, tidak mengecilkan, tapi dari daerah ya. Ini kan menjadi pemikiran saya, ada apa sih? Nah, ini enggak. Oke, jadi terima kasih Pak Bambang sudah bersama saya, dan kita berharap di pojok kota Kretek ini saya sudah mencoba untuk lobby dengan ketua DPRD akan juga akhirnya setelah Pak Ilwani memberikan pendapat, Pak Bambang sebagai mantan anggota DPRD juga berpendapat. Saya berharap Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Kang Mas An, monggo nanti kita jadwalkan di podcast yang akan datang di pojok kota Kretek. Terima kasih sedulur Kudus, tetap sehat dan semangat. Jangan lupa melakukan aktivitas di luar protokol kesehatan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pirang menit Pak? Wah, suwiji.